Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tutut Elisa, NIM 2281070133, ingin menjelaskan klasifikasi bunyi bahasa. Fonologi berasal dari kata fon yang artinya bunyi dan logos yang artinya ilmu. Jadi, fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Cabang fonologi terdiri dari fonetik, yaitu cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa mempertimbangkan makna, dan fonemik, yaitu cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan mempertimbangkan makna. Mengapa bunyi dipelajari? Karena wujud bahasa yang paling primer adalah bunyi. Bunyi ialah getaran udara yang masuk ke telinga sehingga menimbulkan suara. Bunyi bahasa ialah bunyi yang dibentuk oleh 3 faktor, yaitu pernafasan sebagai sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran atau pita suara. Bunyi bahasa ialah getaran udara yang masuk ke telinga, dapat berupa bunyi atau udara. Bunyi sebagai getaran udara dapat pula merupakan hasil yang dibuat oleh alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan bibir. Bunyi bahasa dibuat oleh manusia untuk mengungkapkan sesuatu. Bunyi bahasa dapat terwujud dalam nyanyian atau dalam tuturan. Macam-macam bunyi bahasa ada 7. 1. Bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia. 2. Vokal dan konsonan. 3. Diftong. 4. Gugus konsonan. 5. Fonem dan grafem. 6. Fonem segmental dan suprasegmental. Dan yang terakhir suku kata. Bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia bisa dilihat dari bunyi bersuara, bunyi tak bersuara, dan bunyi hambat glotal, atau bisa dilihat dari contoh foto yang ada di bawah ini. Vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak memiliki rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. Vokal dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada 6 fonem vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Meskipun bibir mempengaruhi kualitas vokal, dalam bahasa Indonesia bentuk bibir tidak memegang peranan penting. Berdasarkan parameter tinggi rendah, bahasa Indonesia memiliki 2 vokal tinggi, 3 vokal sedang, dan 1 vokal rendah. Cara penulisan vokal bahasa Indonesia. Pada umumnya, fonem vokal bahasa Indonesia mempunyai hubungan satu lawan satu dengan huruf yang mewakilinya. Dengan demikian, fonem vokal A, I, U misalnya dinyatakan dengan huruf A, I, U. Bunyi konsonan dibuat dengan cara yang berbeda. Pada pelafalan konsonan, ada 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan atau pendekatan sebagai alat ucap, dan yang terakhir cara alat ucap untuk bersentuhan atau berdekatan. Huruf konsonan ada 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Konsonan dalam bahasa Indonesia dikategorikan menjadi 3 faktor. Yang pertama, keadaan pita suara. Yang kedua, daerah artikulasi. Dan yang terakhir, cara artikulasinya. Diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya. Dalam sistem penulisan, diftong bisa dilambangkan oleh 2 huruf vokal. Bisa dilihat oleh gambar di bawah ini. Gugus konsonan adalah deretan 2 konsonan atau lebih yang tergolong satu suku kata yang sama. Contohnya ada di gambar bawah ini. Fonem dan grafem. Fonem
adalah satuan bahasa terkecil berupa bunyi atau aspek bunyi bahasa yang membedakan bentuk dan makna kata. Fonem terbagi menjadi dua, yaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental. Fonem segmental ialah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan alat ucap dan pita suara. Fonem segmental ada 4 macam. Yang pertama konsonan, ialah bunyi yang terhambat oleh alat ucap. Yang kedua vokal, ialah bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. Yang ketiga diftong, ialah dua vokal yang dibaca satu bunyi. Misalnya a, i dalam kata sungai. Dan yang terakhir kluster, ialah dua konsonan yang dibaca satu bunyi. Contoh kluster atau konsonan rangkap. Huruf NG, contohnya yang. NY, contohnya nyonya. KG, contohnya khusus. PR, contohnya produksi. KR, contohnya kredit. SY, contohnya syarat. STR, contohnya struktur. SPR, contohnya spray. Dan TR, contohnya tradisi. Fonem suprasegmental ialah bunyi yang menunjang pemaknaan bunyi segmental. Fonem suprasegmental ada 3. Yang pertama intonasi, ialah jeda, tempo, tekanan, dan nada irama. Yang kedua ekspresi, dan yang terakhir kinesik, ialah gerakan organ tubuh. Grafem adalah gabungan huruf sebagai satuan pelambang fonem dalam sistem ejaan. Misalnya, kata pagi terdiri dari 4 huruf. Tiap-tiap huruf merupakan grafem, yaitu P, A, G, dan I. Tiap-tiap grafem melambangkan fonem yang berbeda, yakni P, A, G, dan I. Suku kata adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan nafas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem. Suku. Kata yang berakhir dengan vokal disebut suku buka, dan yang terakhir dengan konsonan disebut suku tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.